Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan PKMAI kami, yaitu evaluasi pengaruh perubahan jenis minyak mentah terhadap ketahanan korosi peralatan. Adapun anggota kelompok kami, pertama saya sendiri Ahmad Fatih, kedua ada Syafiq Hibatullah, dan terakhir ada Isa Zulkarnain Wijanarko. Oke, sebelum kami menjelaskan lebih lanjut mengenai ide yang kami bawa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu uh, latar belakang atau alasan mengapa ide ini diajukan. Permasalahan bermula pada salah satu senior saya di metalurgi melakukan magang pada suatu perusahaan X. Nama perusahaan ini sengaja kami samarkan untuk menghindari penyinggungan pada pihak tertentu. PT X memiliki salah satu unit pengolahan, yaitu Unit Crude Distillation Unit, atau disingkatnya CDU. Unit ini merupakan tempat terjadinya proses yang menggunakan distilasi atmosferik, yaitu proses pengolahan minyak mentah berdasarkan titik didihnya untuk menghasilkan fraksi-fraksi produk yang diinginkan. Unit CDU nantinya akan mengubah feed berupa minyak mentah menjadi produk-produk migas seperti nafta, kerosen, light gas oil, heavy gas oil, dan atmospheric residue. Permasalahannya adalah pada perusahaan ini terdapat suatu feed minyak baru, di mana feed ini memiliki nilai keasaman yang lebih tinggi dibanding standar yang telah ditetapkan pada desain awal plan. Akibat feed baru ini yang memiliki nilai asam sangat tinggi, korosi dapat terjadi secara lebih mudah. Hal ini disebabkan pada feed tersebut terdapat tan dan sulfur. Tan atau merupakan singkatan dari total acid number, merupakan jumlah keberadaan komponen asam dalam sampel minyak, sehingga nilai tan turut mempengaruhi timbulnya korosi. Yang kedua, kandungan sulfur, di mana seperti halnya yang kita ketahui, sulfur merupakan salah satu yang asam. Fenomena korosi ini selain adalah fenomena penting yang berdampak besar bagi keberlangsungan produksi. Adapun pengaruh lain yang dapat ditimbulkan yaitu pada proses operasi sampai dengan korosi ini dapat menghentikan suatu produksi pada perusahaan migas akibat adanya kerusakan alat yang ditimbulkan. Oke, next. Selanjutnya dilakukan klasifikasi jenis korosi yang ada di 6 equipment dan digolongkan berdasarkan laju korosinya menurut acuan standar NES Material Selection, yaitu API 581. Di mana dari 6 equipment crude yang ada di perusahaan tersebut, 5 berada pada kategori yang high dan 1 berada pada kategori yang severe atau sangat tinggi bahaya. Nah, dan dari kelima tersebut didapati bahwasanya korosi yang dominan adalah korosi NaC atau naphthenic acid corrosion. Naphthenic acid corrosion merupakan korosi asam yang didukung oleh temperatur operasi yang cukup tinggi. Nah, kedua hal ini terjadi pada proses pengolahan minyak mentah di CDU yang mengandung nilai tan yang tinggi. Proses korosi NaC ini dimulai dengan fenomena terciptanya pitting pada permukaan material. Nah, fenomena ini disebabkan suhu tinggi di atas 350 derajat Fahrenheit yang dapat memacu tan untuk bersifat agresif sehingga laju korosinya dapat meningkat dengan tajam. Selain suhu yang tinggi, NaC juga disebabkan karena aliran fluida yang cepat lebih tinggi. Nah, adapun untuk penanganan korosinya, maka kita melakukan pendekatan yang namanya remaining life atau intinya actual thickness dikurang minimum thickness dibagi corrosion rate, sehingga kita dapat memperkirakan seberapa lama umur material tersebut, bergantung juga didasarkan kepada
bahan dasar materialnya apa, memiliki nilai yang berbeda. Nah, akhirnya kita merekomendasikan material yang lebih memiliki ketahanan korosi yang baik. Nah, itu untuk ketahanan terhadap NaC, menurut standar NES juga, bahwasanya material yang cocok adalah stainless steel 316L dan yang lain adalah 9CR 1MO, di mana keduanya memiliki nilai molybden sebesar 2,5%. Nah, ini untuk tabel rekomendasi material SS316 dapat dilihat bahwasanya setelah di-upgrade akan memiliki kategori laju korosi yang sangat low dan memiliki remaining life sampai 200-an tahun. Begitu juga dengan rekomendasi material alternatif yaitu 9CR1MO yang memiliki kategori laju korosi low dan moderate dan remaining life-nya masih lama. Selanjutnya dapat diketahui bahwasanya ini semua upgrading material tadi akan berpengaruh kepada cost yang dikeluarkan, karena industri migas harus memproduksi terus selama 24 jam. Jika berhenti sebentar akan memiliki kerugian yang sangat tinggi. Nah, daripada kita sering-sering berhenti produksi, lebih baik kita sekalian mengganti material peralatannya kepada material yang mempunyai spek lebih tahan terhadap korosi yang terjadi. Karena material katalisnya pun mahal, sehingga lebih baik kita mengupgrade materialnya. Oke, dari penelitian ini dapat diringkas ada 3 kesimpulan yang dapat kita dapatkan. Yang pertama, kesimpulannya yaitu terjadinya peningkatan laju korosi setelah dilakukan penggantian jenis minyak mentah. Laju korosi meningkat disebabkan oleh kombinasi tan dan temperatur yang mengakibatkan terjadinya naphthenic acid corrosion atau disingkat NaC pada peralatan di CDU. Lalu kesimpulan yang kedua yang didapatkan yaitu terdapat 6 peralatan berupa heat exchanger pada CDU yang terkena dampak korosi dengan kategori high dan severe. Dan kesimpulan terakhir yaitu perlunya dilakukan penggantian material dengan mempertimbangkan korosi akibat naphthenic acid corrosion dan remaining life pada setiap peralatan. Material yang direkomendasikan adalah stainless steel grade 316L dan bisa pula dengan 9CR 1MO. Ada pula nilai tambah dari penelitian ini yaitu dapat membantu dalam kos produksi, di mana ketimbang menghentikan produksi untuk menangani masalah, lebih baik penanganan masalah langsung menggunakan material yang tahan terhadap korosi. Gitu. Next. Dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.